Hello everyone, welcome back to jamtangan.com YouTube channel, markasnya watch enthusiast cerdas. Ketemu lagi sama gue. Kali ini mungkin gue akan bahas ya, buat kalian-kalian yang biasanya ngerasa kayak jam tangan ini gue suka sih, jam tangan ini keren, harganya juga oke, harganya lumayan lah mungkin kalian, tapi kok masih pakai baterai sih? Atau masih pakai quartz sih, kok bukan otomatis sih? Pertama-tama itu dimulai dari tahun 1969. Itu pertama kalinya jam tangan bertenaga baterai atau quartz ya, dirilis sama perusahaan watchmaking raksasa Jepang, Seiko. Apa sih spesialnya jam tangan quartz? Nah, jam tangan quartz itu menawarkan akurasi yang jauh lebih tinggi atau dibandingkan jam otomatis ya. Akurasi lebih tinggi itu gimana sih? Maksudnya on time. Jadi kalau misalkan kalian tahu ya, atau mungkin yang udah pernah sedikit baca atau belajar mengenai jam otomatis, kan selalu ada ya plus minus per day-nya berapa detiknya, kayak gitu kan. Nah, kalau di jam tangan quartz atau baterai itu nggak ada, men. Plus minusnya ada, tapi hitungannya itu bulan, ya. Hitungannya itu bulan, bukan per day kayak otomatis gitu loh. Bulan, itu pun bulan tuh kadang juga masih let's say 15 detik. Jadi kan bisa dibilang termasuk on time. Dan itu membuat produsen-produsen jam tangan Asia dan Amerika itu lebih udah mulai berbondong-bondong ya untuk beralih memproduksi jam quartz, karena jam otomatis zaman dulu itu akurasinya juga nggak sebagus yang sekarang guys, kan teknologi sama riset kan berkembang terus ya. Tuh makanya quartz itu dulu itu dianggap lebih terobosan baru, lebih murah, tiap hari gue nggak perlu muter. Apalagi kalau dulu masih ada orang yang punya jam manual winding, ya nggak, manual winding bukan otomatis. Kalau udah mati nggak ada referensi sekarang jam berapa, susah. Kalau jam quartz dulu karena ada tenaga baterai, tiap hari tinggal grab and go, ambil pakai selesai. Jam tangan hidup pasti tepat waktu, kayak gitu. Nah, tapi ada perusahaan-perusahaan Eropa yang khususnya Swiss itu masih bersikukuh dengan idealisme dia, mempertahankan produksi jam otomatis tradisional. Nggak apa-apa sih, tapi efeknya gempuran inovasi quartz movement yang terus berkembang di sekitar tahun 70 sampai tahun 80-an itu makin lama membuat banyak jam tangan produsen jam tangan Swiss itu udah terdesak banget, udah mulai gulung tikar nih. Nah, kondisi krisis industri jam tangan Eropa akibat penemuan jam tangan quartz ini yang dikenal dengan nama quartz crisis. Dan tentang jam tangan quartz, gue ada nih salah satu rekomendasi ya buat kalian. Ini kebetulan yang gue pegang yang Chrono semua. Gue emang bukan pengguna Chrono, tapi 3 jam tangan ini dari 3 brand berbeda ini bener-bener nyita perhatian gue banget sih. Nah, yang pertama gue akan bahas yang ini ya. Ini Seiko. Ya, dari looknya kalian lihat kan, ini panda ya. Modelnya hampir mirip yang speed timer yang limited edition. Kalau yang limited edition itu dia auto chronograph ya, chronograph otomatis. Nah, ini quartz, dia benar-benar pure quartz, dia bukan solar, dia quartz. Tapi dari segi tampilan ini gue suka karena dia ngambil tampilannya itu klasik. Untuk SKU-nya ini ada di SSB 425 ya. Untuk case diameternya sebetulnya nggak gede-gede banget ya, dia cuma 41 lah ya, masih normal. Dia menggunakan bracelet. Nah, braceletnya ini locknya universal, jadi kalian kalau misalkan mau ganti-ganti strap dengan ukuran strap 22 ya, itu gampang ya. Dan dia ini chronograph, kacanya dia masih pakai hard lag, stainless steelnya keren loh ini ya, finishingnya juga bagus. Dan dia water resistnya 100 meter. Nah, ini dia Artlex, tampilannya panda nih. Kalian tahu kan karena apa ini disebut panda kan? Bulatan matanya 2 hitam. Tapi untuk di dialnya dia warnanya lebih ke silver, bukan ke putih susu tapi lebih ke silver ya. Ini tampilannya termasuk elegan dan mewah ya. Walaupun dia sebetulnya bukan jam tangan yang di kelas premium atau kelas middle end-nya si Seiko ya. Nah, yang kedua ya, ini namanya
Citizen. Orang mungkin nyebutnya sekarang Bullhead ya, padahal yang sebetulnya setahu gue dulu yang punya sebutan Bullhead tuh Seiko. Tapi ya nggak salah sih kalau nyebut ini Bullhead. Tapi gue nyebutnya Mickey Mouse ya, karena Mickey Mouse ini nih buletan hitam 3 nih, kan kayak ini kupingnya Mickey Mouse, ini kepalanya, ini kupingnya lagi ya. Tapi kenapa ini disebut Bullhead? Karena ini untuk crown sama pusher chronograph-nya itu ada di atas ya. Jadi disebutnya kayak kepala sapi, kan ada tanduknya itu biasanya. Enak. That's why ini disebut Bullhead. Tapi dari sininya biasanya disebut Mickey Mouse ya. Sebetulnya mau nyebut yang mana aja sah-sah aja sih. Ini gue suka, kenapa? Karena dia lock-nya hidden. Dia lock itu kan biasanya panjang 2 nih, kayak tanduk. Kalau ini hidden, jadi untuk di pergelangan kecil atau orang yang suka classic style, yang suka gunain jam tangan yang nggak terlalu gede, ini cocok banget. Dan yang gue lebih suka lagi braceletnya di sini gue nggak perlu motong, karena ini tipe modelnya dia slide lock ya. Jadi kalian tinggal bisa buka locknya, di slide aja, di lock lagi, udah. Jadi buat resize-nya kayak gitu. Nah kalau untuk si Citizen ini diameternya dia cuma 38 ya. Movementnya dia quartz. Terus untuk case sama braceletnya dia stainless steel dan kacanya dia mineral crystal ya. Dan untuk water resist dia di 50 meter pressure-nya. Untuk size strapnya di 19 laknya ya. Ini salah satu yang aku rekomendasiin. Untuk harga sekali lagi bisa langsung cek di website kita ya. Nah untuk yang terakhir ini salah satu yang nggak terduga ya, dari Orient, ini namanya RATX 0203S. Nah ini sama-sama quartz tapi ada perbedaan dari yang dua. Kalau ini benar-benar pure quartz battery ya, kalian kalau habis tinggal ganti baterai di toko jam kesayangan kalian atau di kita juga bisa. Kalau yang ini dia menggunakan tenaga surya atau solar quartz ya. Nah kalau yang ini dia diameternya ada di 42 mm. Oh ya, ini kalau dilihat dari tampilannya termasuk dalam seri Mako ya. Nah kalau ini dia diver. Di sini juga bezelnya ada rotating bezel juga. Terus dia juga ada lumipip. Dan untuk case-nya semuanya ini berbahan stainless steel, dan untuk kacanya dia udah menggunakan sapphire. Dan warnanya ini loh yang gue suka, warnanya warna panda ya, putih sama ada buletan hitam untuk di sub dialnya ya. Ini warna panda. Nah untuk water resistnya karena dia ini jam diver, dia water resistnya 200 meter. Itu tadi ya penjelasan sedikit dan penggalan sedikit mengenai quartz ya. Jadi buat kalian yang bingung atau suka jam tangan, atau mungkin aku lebih nyaman jam tangan baterai karena aku lebih simple makainya, lebih enak nggak mikir utak-utik, nggak apa-apa, sah-sah aja. Semua orang kebutuhannya beda-beda. Jadi tolong jangan pernah ngerasa, aduh gue pakai jam tangan baterai masih newbie ya, jam tangan baterai cupu nggak? Kalau jam tangan cupu dia nggak bakal bisa bikin sejarah quartz crisis kayak gini ya. Jadi buat kalian yang mau cek ini, kalian bisa langsung cek di website kita di jamtangan.com. Mau langsung belanja atau mau belajarin dulu nggak apa-apa, silahkan. Tapi 3 ini adalah rekomendasi aku buat kalian. Oke, sekian dulu dari Minwatch. See you on the next video. Bye.